Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran Sosiologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bab yang sama tentang penelitian sosial. Hanya saja, kita akan fokus membahas mengenai jenis-jenis penelitian sosial. Jadi, tolong disimak baik-baik ya penjelasannya. Tahukah kalian bahwa fenomena dan gejala sosial yang dijadikan penelitian ternyata mempunyai pengaruh pada jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti. Seorang peneliti harus dapat menentukan dengan tepat jenis penelitian sesuai dengan objek penelitian atau gejala sosial yang akan dikaji. Pada pertemuan kali ini, Bunda akan membahas jenis-jenis penelitian berdasarkan kriteria tertentu. Ada apa saja? Yang pertama, yaitu jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Jika berbicara tentang penelitian berdasarkan tujuan, kalian akan mengingat dua hal, yaitu ada penelitian murni dan ada penelitian terapan. Kita bahas dari penelitian murni dulu. Penelitian murni disebut juga sebagai penelitian dasar, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan basic research. Penelitian murni mempunyai tujuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan memverifikasi teori. Biasanya, penelitian ini diterapkan kepada ilmu-ilmu non-terapan atau ilmu murni seperti biologi dan astronomi. Hasil penelitian murni biasanya berbentuk penjelasan, sifatnya sangat teoretis, dan menggunakan standar ilmiah yang tinggi. Jadi, kalau penelitian murni ini benar-benar pure untuk menguji sebuah teori, menciptakan sebuah teori, atau mengembangkan teori. Biasanya ini penelitian dilakukan untuk jenjang magister dan profesor, ya, begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah penelitian terapan atau disebut juga applied research. Penelitian terapan tujuannya adalah untuk memecahkan masalah sehari-hari melalui penerapan yang nyata. Jenis penelitian terapan yang biasa dilakukan antara lain penelitian evaluasi, pengembangan, penelitian tindakan. Jadi, pada intinya, kalau penelitian terapan itu tujuannya adalah untuk memecahkan masalah atau fenomena atau gejala dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi di masyarakat. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis penelitian sosial berdasarkan dimensi waktu. Berdasarkan dimensi waktu, jenis penelitian dibagi menjadi dua, seperti yang kalian lihat. Di situ ada yang disebut dengan cross-sectional research dan ada yang disebut longitudinal research. Untuk cross-sectional research, artinya penelitian yang dilakukan dalam satu waktu dan secara runtut. Biasanya, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Sementara untuk longitudinal research merupakan penelitian yang dilakukan dalam beberapa kurun waktu. Biasanya, penelitian ini dilakukan untuk memeriksa objek penelitian dalam waktu yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis penelitian berdasarkan tempat penelitiannya. Ada yang disebut dengan field research, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan. Bukan di lapang ya, maksudnya kalian langsung meneliti di tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian. Jenis penelitian ini biasanya sering digunakan pada penelitian yang ingin mengkaji gejala sosial. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada observasi, ada survei, wawancara, forum diskusi terarah. Jadi, kalau field research itu adalah kalian meneliti langsung ke tempat terjadinya atau ke tempat yang memang terjadi fenomena sosialnya. Itu field research. Yang kedua adalah library research,
yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Biasanya jenis penelitian ini digunakan jika kita ingin meneliti terhadap dokumen-dokumen penting, yang mana mungkin bisa jadi kalian menambahkan data hasil wawancara, atau misalkan kalian meneliti tentang sejarah yang kalian tidak bisa wawancara orangnya karena sudah tidak ada, akhirnya kalian harus mengkaji atau menganalisis dokumen-dokumen penting. Dan yang terakhir adalah laboratory research, yaitu penelitian yang dilakukan di dalam laboratorium atau tempat yang diubah menjadi laboratorium. Kalau dalam ilmu sosial, laboratory research ini dilakukan apabila ingin menguji atau bereksperimen untuk melihat gejala sosial yang ditimbulkan. Adapun laboratorium penelitiannya bisa berupa kelas, grup, RT, atau desa. Itu untuk ilmu sosial. Tapi kalau untuk ilmu pengetahuan alam, untuk yang sifatnya science, pure science gitu ya, itu ya seperti laboratorium biasa, ada lab biologi, fisika, dan kimia. Sampai situ difahami?